Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga ya. Jadi di Gias 2026 ini pas baru masuk langsung ketemu satu booth yang sebenarnya saya juga nggak nyangka bakal ada di Gias, yaitu BAW atau BAW. Yang mana kedua mobil yang ada di samping saya ini tentunya sangat menarik karena ini adalah mobil 4x4. Pertama yang ini, yang bentuknya lebih SUV modern, yang bentuknya lebih terasa crossover-nya dibandingkan yang satunya ini yang bentuknya lebih terlihat 4x4 sejati ya. Jadi yang ini namanya BAW X03. Secara desainnya ya mungkin teman-teman pastinya ada yang melihatnya menarik atau mungkin ada juga yang kayak wah udah banyak modelnya kayak gini sekarang ya. Entah itu karena ngetrennya seperti yang gini desainnya atau bisa juga karena emang ya udah mobil ini terinspirasi dari banyak model-model SUV yang sudah beredar lebih dulu. Tapi pertama kalau ngomongin depannya ternyata cukup lebar juga teman-teman. Ini aslinya saya ngelihat kayaknya lebarnya tuh kayak lebar full size SUV walaupun sebenarnya ini hitungannya masih yang medium size SUV teman-teman. Kombinasi desainnya kayak apa ya? Pastinya ada Defender-Defendernya, ada Prado 250-nya juga, ada Bronco Sportnya juga versi lebih lebar, dan ya udah semuanya tergabung seperti ini jadinya secara desainnya. Nah, ngomong-ngomong kemarin sempat ngobrol bahwa ini memang belum sekarang ini udah dijual, jadi juga belum ada harganya, masih sambil juga ngetes pasarnya juga ya. Kata mereka yang mau dijual sebenarnya yang mungkin kali ini ya emang nggak kita bahas, yaitu MPV yang bernama BAW M8. Tapi ini di luar ranah saya, seperti teman-teman tahu. Jadi kita akan coba ngelihat lebih ke dua SUV yang ada di sebelah sini. Ngelihat desain bagian belakangnya, menurut saya ini sih cukup unik, teman-teman. Jadi modelnya dia bandor ya, atau pintu kupu-kupu, tapi nggak benar-benar 50-50 proporsi pintunya. Pertama jadi buka yang kiri, ini yang mungkin sekitar 30%-nya, sementara yang 70%-nya yang sisi kanan. Nah, kayak gitu. Dalamnya nggak tahu gelap apa nggak, cuma agak tinggi banget posisinya. Mau naik aja saya, aduh hampir kejerot, agak lumayan sih. Dan sebenarnya sih space-nya kalau dibandingin sama beberapa SUV lain yang ukurannya seperti ini hitungannya menurut saya nggak terlalu luas banget itu dia, karena lantainya lumayan tinggi ya. Justru itu lumayan berasa buat bikin space-nya lebih berkurang. Tapi desain pintu belakang menarik sih seperti ini. Apalagi model ban serepnya yang konde kayak gini jadi lebih memperlihatkan sebuah kendaraan 4x4 yang kental gitu. Asik. Bismillah, Assalamualaikum. Nah, kita cobain dulu duduk di baris keduanya. Sebenarnya sih yang pertama saya ngelihat atau bikin gagal fokus pas masuk justru warnanya ya. Warnanya itu antara hijau dengan biru, lebih ke arah Tosca atau sejenisnya. Warna-warna pastel gitu yang kayaknya saya belum pernah lihat lagi sih kombinasi warna ini di minimal sebuah kendaraan 4x4. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin buat posisi duduknya sih sebenarnya nggak sempit, mau legroomnya atau headroomnya, tapi ya biasa aja, maksudnya nggak wah juga gitu ya spaciousnya. Rasanya kebanyakan juga ukuran segini SUV, ruangannya untuk di baris keduanya kurang lebih sih sama sih seperti mobil ini. Sementara buat duduk di baris depannya rasanya lumayan spacious, tapi juga nggak terlalu yang wah gimana banget. Tapi buat pandangannya ke depan nih agak lumayan bukan terganggu sih, lebih sedikit terhalang dengan kap mesinnya yang lebar banget dan lumayan moncongnya panjang ke depan. Jadi kalau kita off-road untuk membaca jalurnya, kita agak sedikit kesulitan untuk ngelihat jalur yang udah dekat dengan mobil. Jadi mau nggak mau kita ngebaca jalur harus yang jauh masih ada di depan untuk nantinya kita ingat begitu mobilnya udah lebih mendekat ke jalur tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ini duduknya lumayan tenggelam, stereonya berasa posisinya tinggi banget, tapi tetap posisi yang nyaman sih. Cuma visibilitas untuk off-road-nya aja yang menurut saya masih sedikit kurang optimal. Nah, dashboard-nya ini juga karena warnanya warna pastel atau Tosca seperti ini, rasa-rasanya jadi kayak mobil yang manis ya, bukan mobil yang kayak
kesannya off-road banget gitu. Padahal kalau kita ngelihat secara pertama ngomongin fitur yang berkaitan sama off-road, mobil ini tuh 4x4. Jadi tetap ada pilihan untuk kita 4x2 ya, 2H, terus 4x4T ada 4H sama 4L. Sementara tombol buat nyalain mesinnya juga ada di bagian yang sama untuk milih sistem 4-wheel drive-nya. Kemudian yang bikin off-road-nya juga bisa lebih serius, ternyata ada diff lock-nya atau ada locker-nya. Ada yang belakang, yang mana sebenarnya kalau belakang tuh udah lebih kayak biasa gitu ya. Sekarang banyak gitu SUV 4x4. Tapi ada juga diff lock depan atau locker di gardan depan. Serius banget sih. Sisanya sih untuk matiin traction control, untuk auto hold, dan lain-lainnya. Nah, tapi di bagiannya yang paling unik menurut saya adalah tuas transmisi otomatiknya. Bentuknya lebar banget nih. Tinggal kita ya udah dorong ke depan dan belakang. Dan rasanya kayak tuas pesawat gitu ya, secara desainnya. Unik sih. Sementara layarnya, saya nggak tahu ukurannya berapa inch, tapi terhitung cukup besar atau sangat besar. Dan di sini yang bisa kita atur, rasa-rasanya sih nggak terlalu beda jauh dengan kebanyakan mobil modern atau mobil Cina sekarang. Dengan tampilannya yang resolusi tinggi, semua bisa diatur dengan jelas. Tampilannya juga menarik gitu ya. Saya paling suka, oh ini mungkin mode berkendaranya, mau misalnya lagi di yang bebatuan, kemudian di tanah kering atau dirt, kemudian ini di pasir, di snow, ini balik lagi ke bebatuan. Macam-macam sih, ini lumayan banyak nih pilihan mode berkendaranya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Wah, bahasanya tidak mudah untuk dimengerti. Hehehe. Sementara kalau mau lihat kameranya, ini ke sini. Oh, ternyata ini untuk dashcam-nya. Saya coba kamera 360-nya di sini. Belum bisa dibuka ya. Ya ini masih unit sekadar untuk showcase saja atau untuk pameran. Ya kurang lebih desainnya unik. Tapi overall sih rasa-rasanya sangat menarik sih ya untuk nantinya kalau bisa udah ada unit test drive-nya, kita cobain, kita explore merek yang baru ya datang ke Indonesia ini. Sementara yang model kedua ini BAW T01. Sebenarnya ini kalau di luar namanya 212, jadi ini mobilnya Wiro Sableng ya. Yang mana sebenarnya saya pertama kali ngelihat langsung pas lagi di Rally Dakar 2026 kemarin, di mana salah satu tim dari Cina untuk mobil supportnya semuanya menggunakan BAW 212 atau T01 ini. Ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal dari mobil baik yang teman-teman pada tahu, kayak misalnya BJ40 dan lain-lainnya. Karena ini dulu memang bagian dari baik sebelum akhirnya sudah diakuisisi oleh grup lain dan berdiri menjadi merek tersendiri. Jadi ini merupakan mobil yang emang udah ada kalau nggak salah dari tahun 50-60-an dulu, dan sudah menjelma 212 menjadi modelnya yang lebih modern tapi tetap kelihatan old school ya, klasiknya tetap kelihatan banget gitu. Buat saya sih mukanya Eropa Timur banget dengan gaya grill yang seperti ini, tapi ya kurang lebih mungkin nih ciri khas yang dipertahanin atau bahasa desainnya tetap dibawa sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita bandingin sama tadi yang X03, dari bentuk kan udah kelihatan lebih 4x4, lebih rugged, lebih kemampuan off-road-nya lebih oke lagi. Dan sebenarnya salah satu ciri-ciri yang membuatnya ini boleh dibilang off-road-nya lebih untuk yang nyaman dan soft, sementara ini off-road-nya lebih ke arah yang bisa berat atau ekstrim adalah di gardan depannya. Karena untuk yang X03 ini, dia gardan depannya menggunakan independen, yang mana handlingnya lebih enak, kenyamanannya juga lebih enak. Tapi kalau yang T01 ini, dia gardan depannya ini menggunakan solid axle, yang mana mungkin nggak senyaman independen ya, tapi emang kalau dibilang buat kemampuan off-road-nya, dia bisa lebih heavy lagi atau lebih berat lagi penggunaannya. Dan satu hal yang mungkin menjadi hal yang menarik, sekarang SUV atau mobil 4x4 di dunia itu udah semakin sedikit yang gardan depannya masih pakai solid axle. Tinggal Toyota Land Cruiser 70, Suzuki Jimny, Ineos Grenadier, kemudian ada juga Jeep Wrangler, dan ini salah satunya. Ya sebenarnya masih ada beberapa lain lagi, tapi intinya masih
Tapi intinya ya boleh dibilang udah sangat sedikit sekali. Kita ngelanjut ngelihat bodi bagian sampingnya, kemudian juga belakangnya, emang kelihatan ya, semakin kelihatan lebih tepatnya kalau mobil ini lebih arahnya 4x4 yang sejati gitu. Kalau orang bilang ya ini lebih Jeep banget gitu. JIP ya, bukan JEP tapi maksudnya. Nah, sementara buat bagian pintu belakangnya, kalau tadi yang X03 kan kebukanya itu swing kayak kupu-kupu. Kalau ini modelnya bukanya biasa, teman-teman. Nih ya. Dari sebelah kiri sini, kita buka. Nah, kurang lebih seperti kebanyakan SUV yang kita tahu. Bukanya ke samping atau ke atas kan, kebanyakan. Dan untuk space-nya saya lihat sih sebenarnya juga nggak terlalu besar banget di bagian bagasi yang T01 ini. Tapi rasanya tetap cukup-cukup aja sih, atau oke-oke aja. Wah, ada electric footstep-nya. Nggak tahu ini aksesoris apa enggak. Dan ini posisi buat masuknya aja gayanya udah 4x4 sekali ya, alias tidak terlalu gampang juga terkadang masuknya. Nah, ini hitungannya sempit banget teman-teman buat keluar masuk. Jadi yang ukurannya besar, mungkin juga buat bisa akses keluar masuknya agak sedikit perlu untuk bermanuver. Bismillah, assalamualaikum. Oke. Yang ini bahkan masih setir kiri, jadi rasa-rasanya mungkin ini yang lebih belakangan ya kalau nantinya masuk ke Indonesia. Nah, tapi ngomong-ngomong, pertama kalau secara desainnya, tadi modern banget, elegan banget, walaupun warnanya manis gitu ya. Kalau di sini ya udah warnanya yang aman, black on black semuanya, dengan desain yang mirip dengan Jeep Wrangler, baik desain pada dashboardnya maupun untuk setirnya. Ini mirip banget. Tapi ya balik lagi juga ya udah bebas-bebas aja sih. Nah, di sini tombolnya mayoritas fisik dan pengaturannya di sini semua. Jadi kalau di bagian yang konsol tengahnya dekat transmisi, ini justru malah lebih simpel ya. Kalau tadi kan ribet banyak tombolnya. Tapi kalau di sini di sebelah transmisinya itu hanya untuk electric parking brake dan juga auto hold aja. Sementara untuk pengaturan AC semuanya ada di bagian sini, kemudian buat mode berkendaranya di sini, terus untuk perpindahan dari 2H, 4H, dan 4L-nya juga tombol ada di sini, dan yang kaitannya dengan kemampuan off-road yaitu di vlognya juga sama, tetap ada bagian untuk loker belakang dan ada untuk loker depannya juga gitu. Jadi sama kayak yang sebelahnya, intinya mobilnya full loker lah depan belakang. Dan walaupun belum pernah nyoba teman-teman, tapi sebenarnya yang 212 ini ya, atau yang T01 ini adalah yang paling bikin saya penasaran. Karena udah sempat lihat langsung di Dakar, warawiri dipakai di gurun, kemudian juga mobil ini udah lebih punya nama atau udah lebih melegenda di Cina ketimbang yang model-model lainnya. Jadi ini jujur saya sangat penasaran untuk bisa nantinya mencoba off-road. Kita tunggu aja ya, semoga Bao nggak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menghadirkan mobil ini secara resmi di Indonesia. Oh iya, kelupaan. Ngomong-ngomong, buat layarnya di bagian tengah, memang nggak sebesar yang tadi ya teman-teman. Dan menunya lebih simple, lebih nggak terlalu kelihatan mewah, tapi rasa-rasanya sih justru lebih cocok aja buat mobil ini yang arahnya bukan kemewahan, tapi fungsionalitas terutama terkait dengan off-road. Jadi di sini kayak misalnya ada vehicle attitude atau ngeliatin pertama tekanan angin di ban, kemudian pilihan mode berkendaranya, kemudian driving infonya sih terkait dengan jarak yang udah ditempuh dan konsumsi BBM. Ini buat pengaturan setting atau setup di berbagai aspek. Terus ini ada seat massage. Oke. Ada untuk buat AC-nya juga ada atau ventilated seat, sama ada juga yang untuk ngangetin seat ya. Jadi si joknya bisa dibikin anget, bisa juga dibikin adem. Seperti itu. Sementara buat kamera 360 seperti ini teman-teman. Ada yang bagian sampingnya juga. Resolusinya sih yang depan sama belakangnya bagus sih, tapi yang nempel di spionnya sih biasa aja sih. Tapi ya lebih dari cukup lah untuk kebutuhan off-road.
Terutama yang bagian samping itu kepake banget ya buat pas lagi off-road nih. Sisi kanan, nih sisi kiri nih. Buat ngeliat pinggir-pinggir jalur. Kemudian teman-teman, kalau buat mesin, tadi kita juga udah lihat keduanya. Ternyata mesinnya baik yang T01 atau yang X03 ini menggunakan mesin diesel. Bedanya yang ini 2 liter, sementara untuk yang satunya itu menggunakan 2,3 liter. Sebenarnya dengan menggunakan diesel, ya rasa-rasanya untuk pasar di Indonesia lebih mudah diterima ya. Karena kebanyakan mobil-mobil 4x4 atau SUV lah gitu. Apalagi kalau udah ukuran yang besar, orang Indonesia emang lebih sukanya diesel. Masih banyak stigma atau mindset kalau SUV besar dengan mesin bensin tuh kayak kurang tangguh gitu ya. Rasanya kayak kurang greget gitu. Jadinya itu dia, kalau misalnya kita tahu mobil ini keduanya bakal pakai diesel, mestinya orang Indonesia akan lebih gampang buat kayak mengiyakan atau menerimanya. Tapi kalau di luarnya sih sebenarnya ada pilihan yang PHEV-nya atau yang bensinnya. Cuma balik lagi, mereka rencananya akan masukin yang varian mesin diesel seperti yang sekarang dibawa ini. Oke teman-teman, mungkin sepertinya sekian aja buat first impression-nya. Buat saya pribadi sih sebenarnya pada intinya melihat ada SUV, apalagi 4x4 yang mau masuk ke Indonesia, udah pasti antusias. Terlepas dari nanti rasa berkendaranya gimana, kemampuan off-road-nya gimana, kenyamanannya gimana, tapi saya selalu salut, saya selalu apresiasi buat merek apapun juga yang ingin meramaikan ya pasar pengguna 4x4 di Indonesia. Jadi, thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin tetap masih dari Gias 2026. Dadah, Assalamualaikum.